Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Deddy Rupandi Channel. Oke, para sobat, dimanapun Anda berada, kita akan membahas tentang penyakit yang tiada obatnya. Apakah itu? Itu penyakit hati. Penyakit hati. Salah satunya ya, yang di keterangan lain adalah pikun. Itu penyakit yang tidak obatnya, jelas itu kalau pikun ya, karena itu adalah sunatullah yang nanti juga manusia kalau seiring dengan waktu bertambahnya umur dan sampai ke lanjut usia pasti akan terkena penyakit pikun. Itu tiada obatnya. Yang oke lah, kita akan membahas yang satunya lagi, yaitu penyakit hati. Penyakit hati ini merupakan sumber dari penyakit biangnya. Penyakitnya bisa merembet ke fisik, kalau lama kelamaan. Apakah itu penyakit hati? Ya seperti iri, dengki kepada sesama, saling membenci ya. Benci pasti kita akan mengalami hal itu, setiap manusia, namanya juga manusiawi ya. Tapi benci cukuplah dalam hati ya, supaya nantinya kita bisa introspeksi diri dan bersyukur, mencoba untuk bersyukur, karena rasa iri dan benci itu suatu bentuk karena kita kurangnya bersyukur terhadap apa yang diberikan kepada Allah Ta'ala pada diri kita ya. Benci boleh, tapi jangan terlalu lama ya, cukuplah dalam hati, jangan dibagi-bagi. Kalau dibagi-bagi itu namanya komisi. Ini yang disayangkan ya, kalau misalkan kita benci kepada seseorang ya, tapi kita harus objektif. Jadi bukan benci kepada segala apa yang dilakukannya, tapi benci karena kelakuannya, bukan kepada orangnya. Yaitu sekali-kali kalau kita menyayangi kepada sesama, harusnya kita saling mengingatkan, bukan membenci terus-menerus, dan rasa benci itu dibagi-bagi kepada yang lain untuk ikut membenci orang yang kita benci. Itu jelas-jelas salah, namanya hasud. Jelas lama kelamaan hal tersebut bisa mengganggu kepada kejiwaan kita. Akhirnya timbullah, lama kelamaan bisa timbul datangnya suatu penyakit kepada isi kita, yaitu salah satunya adalah sakit kepala. Kok bisa ya sampai sakit kepala? Ya bisa, karena kita selalu memikirkan bagaimana caranya supaya orang lain itu selalu mengorek-ngorek. Kadang-kadang kita selalu mengorek-ngorek kesalahan orang lain dan memikirkan persoalan orang lain, dan memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan orang yang kita benci ya. Tapi ya, memang itu berdasarkan dari hati yang kurang bersih ya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh teman saya ya, suhu saya ya, Bang Insan Tutor. Jadi intinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, yang penting bersihkanlah hatimu.
supaya jiwa dan ragamu sehat. Jadi jelas lama kelamaan pasti terkena kepada fisik kita, muter pikiran kita hanya memikirkan orang lain, tapi diri kita tidak dipikirkan, tidak mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ada dalam diri kita, malah mengoreksi orang lain itu. Jadi bagaimana Bang harus bagaimana cara mengatasinya? Ya harus pandai bersyukur dan belajar bersyukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita, dan begitu kita akan merasa bersyukur. Jadi jangan hanya memandang atau melihat ke atas, tapi sekali-kali kita melihat ke bawah, kanan dan kiri ya. Jadi misalkan kita, alhamdulillah kita sudah punya motor, dan kita harus melihat kepada orang lain di bawah kita yang tidak punya motor. Kita harus bersyukur dari hal tersebut. Jangan selalu melihat ke atas, nanti kita malah pening kepala ya. Akhirnya terjadilah gangguan kepada fisik kita ya, sakit kepala, sakit paru-paru. Itu karena hati kita tidak bersih, selalu suzon, selalu berburuk sangka, selalu ada perasaan iri dengki dalam hati kita. Jadi yang selalu kena ya berimbas kepada diri kita sendiri, yaitu kepada fisik kita ya. Kadang-kadang bisa berimbas kepada organ dalam yang ada dalam diri kita. Jadi intinya bersihkanlah hati dengan membaca istighfar dan minta petunjuk dan bimbingan kepada Allah, dan juga kepada yang ahlinya bertanya, supaya kita dibimbing untuk selalu bersyukur apa yang telah kita terima, apa yang ada dalam diri kita. Insya Allah nikmat kita bakal ditambah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.